Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, aku dan cita-citaku. Dengan muatan pelajaran IPA KD 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita perhatikan ada hewan apa saja pada gambar tersebut. Ya, betul. Ada kucing, ayam, dan kambing. Apakah hewan-hewan tersebut memiliki anak? Ya, pada gambar di atas terdapat anak hewan dan hewan dewasa. Berarti hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Contohnya, waktu pertama kita lahir, bentuk tubuh kita itu kecil. Lalu lama-kelamaan karena kita bertumbuh, mengalami pertumbuhan, badan kita semakin tinggi, semakin besar. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh, seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Contohnya nih, kemampuan gerak. Waktu pertama kita lahir, kita cuma bisa tiduran, ya, seperti anak bayi. Lama-kelamaan, karena kita mengalami perkembangan, kita bisa tengkurap, berjalan, lari, ya. Nah, sama seperti contohnya kemampuan berbicara. Waktu lahir, kita belum bisa berbicara. Lama-kelamaan, karena kita mengalami perkembangan, kita bisa berbicara. Ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan terjadi selama siklus makhluk hidup atau daur hidup. Jadi, daur hidup bisa juga disebut dengan siklus hidup. Daur hidup atau siklus hidup adalah rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Coba kalian urutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar berikut. Ini ada daur hidup kucing dan daur hidup ayam. Kira-kira mana yang nomor 1? Ya, betul. Ada kucing yang baru dilahirkan, lalu untuk ayam ada telur. Setelah itu, yang kedua adalah anak kucing dan ayamnya, telurnya menetas. Yang ketiga kira-kira yang mana ya? Ya, betul. Ayamnya semakin kucingnya semakin besar, lalu ayamnya juga semakin besar. Nah, yang keempat adalah ini. Kucing dewasa dan ayam dewasa. Ini ada di buku tematik kalian halaman 7. Nah, ini daur hidup kucing. Dimulai dengan kucing beranak, lalu anak kucing, lalu kucing muda, lalu kucing dewasa.
Sedangkan daur hidup ayam dimulai dengan ayam bertelur, telur, lalu anak ayam, lalu ayam muda, dan ayam dewasa. Bisa kalian perhatikan ya. Nah, ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap siklus hidup. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi tambah besar. Bisa kita perhatikan dari gambarnya ya. Dari dia lahir atau bertelur, bentuknya tetap sama, hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi tambah besar. Setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di tiap tahap hidupnya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sebaliknya, mengalami metamorfosis. Nah, ayam dan kucing tadi tidak mengalami perubahan bentuk, maka ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada tubuh hewan selama siklus hidup. Kalau tadi kita sudah belajar tentang daur hidup ayam dan kucing, sekarang kita lihat siklus hidup atau daur hidup serangga. Di sini ada gambar kupu-kupu dan belalang. Untuk kupu-kupu dimulai dengan telur, lalu berubah menjadi ulat, kemudian kepompong atau pupa, lalu kepompong tersebut menjadi kupu-kupu. Sedangkan belalang dimulai dengan telur, berubah menjadi nimfa, lalu nimfa bersayap, kemudian menjadi belalang dewasa. Kedua serangga mengalami perubahan bentuk. Ya, karena dari telurnya lalu berubah jadi ulat, jadi kepompong, lalu berubah lagi bentuknya jadi kupu-kupu. Kedua serangga mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini dinamakan metamorfosis. Apakah perbedaan dari kedua siklus hidup serangga tersebut? Ya, yang membedakan metamorfosis. Nah, metamorfosis dibagi menjadi dua. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, contoh hewannya yaitu metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Coba kalian perhatikan daur hidup lalat. Ini termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Perhatikan. Ya, lalat termasuk hewan dengan metamorfosis sempurna.
Ya, coba kalian perhatikan daur hidup nyamuk. Kira-kira termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, betul, metamorfosis sempurna. Sekarang, perhatikan gambar daur hidup katak. Kira-kira termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, betul. Metamorfosis sempurna. Selanjutnya, daur hidup kecoa. Kira-kira metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, betul. Metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, daur hidup capung. Kira-kira sempurna atau tidak sempurna? Ya, betul. Metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, daur hidup jangkrik. Kira-kira termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, betul. Metamorfosis tidak sempurna. Nah, itu tadi contoh hewan metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu, lalat, katak, dan nyamuk. Karena pada tiap tahap daur hidupnya itu berbeda-beda. Sedangkan contoh hewan metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, jangkrik, kecoa, dan capung. Karena pada tiap tahap daur hidupnya itu sama. Nah, selain hewan, manusia juga memiliki siklus hidup. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Siklus hidup manusia dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 70, di mana yang bunyi ayatnya yaitu Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.